Iring-iringan kendaraan ini merupakan rombongan dari Honda Mega Pro Club Indonesia atau HMPCI. HMPCI membawa bantuan berupa tenda, makanan, dan kebutuhan anak yang untuk didistribusikan di Desa Sarampat Kulon, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Desa Sarampat adalah salah satu desa terparah terdampak gempa Cianjur 21 November 2022 lalu. Dua pekan berlalu, masih banyak warga Cianjur yang tinggal di tempat pengungsian. Salah satunya di Puskesmas Kecamatan Cugenang. Di sini, sejumlah relawan membangun dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan para pengungsi. Salah satunya dapur keliling emergency food truck yang dikelola para relawan yang berasal dari Jogja ini. Berbeda dengan dapur umum kebanyakan, dapur keliling melayani kebutuhan makanan untuk bayi dan balita. Untuk anak dan balita, karena tidak banyak, itu sebenarnya tidak tahu orang kami termasuk yang melupakan juga di bencana-bencana sebelumnya bahwa ini sangat penting. Melibatkan tim Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi, kandungan masakan dapur umum dijaga kandungan nutrisi dan gizinya. Tiap hari 200 hingga 400 porsi didistribusikan. Ada prinsip-prinsip, tapi teman-teman Persagi bilang prinsipnya memang tidak mempersulit. Jadi jangan segala sesuatu dibikin sulit. Jadi satu menu yang sama untuk makan siang tinggal dibikin tiga tekstur, kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya ini hal yang penting, tapi juga nggak sulit dilakukan. Tapi memang harus didampingi oleh ahli gizi memang. Kualitas makanan bergizi adalah problem yang dihadapi pengungsi. Korban gempa Cianjur juga sering mengeluhkan sering mengkonsumsi mie instan. Jadi mie instan itu untuk dewasa aja nggak baik, apalagi untuk anak-anak kan. Jadi makanya Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan, Kementerian Perempuan dan Anak itu senang betul ketika kami memutuskan untuk mendirikan dapur umum yang khusus memasak untuk anak dan balita. Nasi berapa? Nasi 7 mas. Karena mau dapur umum ya, terpaut udah ada, tinggal kita bikin dapur umumnya, minimal logistik itu semua terkumpul di situ. Walaupun mereka masak masing-masing, ya mereka ke situ, Pak saya butuh minyak tambahin. Pak ya. Selain itu ada lagi. Setibanya di Desa Sarampat Kulon, bantuan langsung didistribusikan. HMPCI adalah salah satu organisasi atau kelompok yang datang pasca gempa berkekuatan 5,6 skala Richter yang memporak-porandakan Cianjur. Mereka terpanggil oleh Solidaritas Kemanusiaan membantu korban gempa.
begitu kami dari pengurus pusat itu mendengar kabar ada bencana, langsung kami meminta untuk teman-teman member HMBC Indonesia untuk berdonasi. Kalau satu orang kecil, tapi kalau misalnya dikumpulkan semuanya jadi besar, karena saya menginginkan bahwa inilah gotong royong gitu, gotong royong walaupun sedikit masing-masing diri, kalau dikumpulkan itu jadi banyak, jadi membantu banget. Lagi bikin apa? Lagi bikin buat posko. Oh, Posko sama dapur umum. ay kamari teh bantuan tos asup. Alhamdulillah udah pada masuk di grup saya, grup Jawa Barat. Apa aja, Wak, yang Logistik semuanya. Makanan sama tenda udah masuk. Donasi yang diterima oleh warga di Kecamatan Cugenang sendiri berasal dari pemerintah dan swadaya masyarakat yang bersimpati atas bencana gempa. Meski demikian, bantuan yang berasal dari swadaya masyarakat cenderung lebih mudah diakses. Alhamdulillah kalau ke posko kami, kalau untuk konsumsi alhamdulillah ada, terus untuk karena ada relasi dan ini adanya, misalnya ada sebagian yang relasi, jadi walaupun di sini kita dikawal terus kita serlot aja, kadang-kadang ada penjemputan, karena kemarin akses ke sini itu hampir 2 minggu itu susah, jadi kita ketemuan CODA di mana gitu ya, yang dari sini bisa, jadi ngerahin anak-anak Karang Taruna untuk menjemput ke sana, nggak bisa masuk ke sini kita jemput ke sana. Cianjur sendiri berada di atas beberapa sesar aktif. Selama ini survei dilakukan untuk mengetahui antara lain zona patahan yang menyebabkan terjadinya gempa bumi di Cianjur. Jadi di Indonesia ini sudah teridentifikasi 295 patahan aktif, namun patahan Cugenang ini belum termasuk yang teridentifikasi. Jadi ini yang baru saja ditemukan atau teridentifikasi. Jadi zona patahannya ini adalah yang ini merah putus-putus itu ya. Ini kita tarik, sorry. Jadi garis yang merah ini. Nah, jadi kelihatan kan Bapak Ibu ada merah putus-putus samar-samar. Ini adalah zona strike patahan. Ini ke arah north 347 ya, derajat east. Sebagai penanggung jawab kebencanaan di Indonesia, BNPB sudah memanfaatkan teknologi untuk membuat peta bencana. Peta tersebut tak hanya mencakup bentuk-bentuk ancaman bencana, tapi juga risiko korban dan kerusakan bangunan. Di Cianjur misalnya, ancaman bencana berpotensi mengancam 2,3 juta jiwa. Di Indonesia, peta bencana dan mitigasi bencana kerap menjadi dua hal berbeda. Padahal, peta bencana seharusnya menjadi pijakan untuk menyusun mitigasi bencana agar tidak jatuh korban dalam jumlah besar dan penanganan bencana lebih baik. Dalam konteks BNPB saja, kalau kita lihat, BNPB itu tidak memiliki tangan langsung kepada BPBD. Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah itu tidak di bawah koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional gitu. Tetapi BPBD itu ada di bawah pemerintah daerah, yang artinya itu di bawah Kementerian Dalam Negeri gitu. Nggak mungkin saja hanya BNPB saja, tapi semua termasuk juga pemerintah daerahnya dan pemerintahan desa. Gitu. Kita juga apalagi di Cianjur ini
kita sebetulnya sudah menyiapkan banyak program gitu kan terkait sama kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah kan masih melihat itu anggaran beban ya yang dikeluarkan. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif investasi misalnya, mungkin jangan-jangan gitu ya, anggaran yang dikeluarkan dibandingkan dengan anggaran yang kemudian dialokasikan untuk rehabilitasi bantuan rumah yang setelah bencana, itu lebih kecil kalau kita mau menginvestasi pada penguatan bangunan rakyat sebelum gempa gitu. Ancaman bencana di Indonesia sangat besar. BNPB mencatat ancaman berupa 21 provinsi rawan gempa, 127 gunung berapi aktif, dan 30 provinsi rawan banjir. Pada akhirnya, masyarakat Indonesia tidak punya pilihan kecuali untuk hidup berdampingan dengan bencana. Namun, apa yang dilakukan agar bencana tidak menimbulkan korban dalam jumlah besar? Dulu sempat ada wacana gitu. Jadi bagaimana ya caranya mengarus utamakan penanggulangan bencana, terutama dalam konteks ini mitigasi bencana di daerah gitu ya. Salah satunya adalah sebenarnya itu tadi menjadikan bencana ini sebagai mainstream di setiap pembangunan ya. Jadi di setiap tata ruang, di setiap investasi dan yang lain-lain harusnya ini selalu ada gitu. Ada nggak resikonya? Apakah pembangunan ini akan meningkatkan resiko atau tidak? Apakah investasi ini akan meningkatkan resiko atau tidak gitu? Resiko ini bukan hanya resiko gempa bumi, tsunami dan yang lain-lain ya, tapi kayak misalnya bencana longsor, banjir dan yang lain-lain gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah ada daerah yang melakukan itu gitu? Masih bangkitin lagi semangat traumanya gitu ya. Dan kan anak-anak ya, orang tua pun traumanya masih besar traumanya, sampai nggak ada yang berani masuk ke rumah tuh, langsung gemeter. Pas baru buka pintu aja ini kaki katanya udah, apalagi ibu-ibu ya, udah gemeteran kaki. Jadi traumanya memang apalagi anak-anak.